Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang biasa diabaikan, biasa dianggap tidak penting, biasa diremehkan, terutama untuk mereka yang usianya sekarang mungkin 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena dianggap kalau kita mengalami ini, berarti kita seseorang yang lemah atau yang tidak bersyukur. Tapi yang biasa dianggap remeh dan lemah ini ternyata memegang kunci penting pada kesehatan kita dan bisa membuat kita menjadi sakit kronis, mau diabetes, serangan jantung, stroke, bahkan sampai kanker. Nah, apa itu? Yaitu tidak bahagia. Dan kali ini kita akan bahas kenapa tidak bahagia bisa jadi penyakit, bagaimana pandangan secara sains, bagaimana pandangan secara medicine atau secara kedokteran. Pengen tahu kenapa tidak bahagia bisa jadi penyakit dan apakah jangan-jangan yang kita derita selama ini, penyakit-penyakit yang biasa kita pelihara selama ini ternyata adalah akibat dari rasa tidak bahagia yang menahun. Pengen tahu? Simak sampai selesai, jangan sampai salah paham. Kita simak bareng-bareng. Nah, yang pertama, kenapa tidak bahagia itu bisa jadi penyakit? Nomor satu, karena yang namanya tidak bahagia itu biasanya adalah gejala dari stres kronis. Jadi kalau misalkan manusia itu pasti ada namanya naik dan turun. Pasti ada namanya bahagia dan tidak bahagia. Tapi kalau sudah terlalu lama tidak merasakan bahagia, itu mungkin adalah akibat dari stres kronis. Yang namanya stres kita selalu ngerasain. Stres, misalkan bangun tidur juga stres, ketemu macet stres, ketemu apapun stres. Misalkan mau dikejar deadline atau kehilangan sesuatu atau dikejar-kejar tagihan, nah itu juga bikin stres. Nah, tapi apa bedanya stres yang biasa dengan stres yang kronis? Stres yang kronis itu adalah stres yang tidak pernah hilang. Jadi misalkan kita dari satu stres pindah ke stres lain, tidak pernah merasakan ketenangan dalam hidup dan akhirnya tidak bisa bahagia. Dan tubuh terus-menerus merasa waspada. Misalkan dari bulan ke bulan, setiap akhir bulan kita mengalami stres dan misalkan uangnya udah mau habis ya, misalkan udah habis gajian, terus uangnya udah tipis, stres, takut nggak bisa bayar ini itu, tapi berulang-ulang dan terus-menerus sampai-sampai kita tidak pernah merasakan sedikit pun rasa ketenangan. Dan stres yang kronis membuat tubuh kita terus-menerus waspada, akhirnya merusak keseimbangan di dalam tubuh kita. Apa aja yang terjadi? Yang pertama, yang namanya stres itu meningkatkan efek saraf simpatis. Saraf simpatis itu yang membuat kita aware atau terus waspada atau terus berjaga-jaga. Nah, itu memicu hormon-hormon stres. Salah satunya kortisol dan adrenalin, dan yang dikeluarin itu justru berlebihan. Ini bagus, namanya kortisol, adrenalin, bagus untuk menghadapi stres. Misalnya kita lagi dikejar anjing, kalau tidak keluar adrenalin dan kortisolnya, kita tidak akan lari. Yang namanya adrenalin itu membuat denyut jantung kita meningkat, tekanan darah meningkat, gula darahnya naik. Buat apa? Buat kita bisa melawan atau lari dari sesuatu yang berbahaya. Misalkan tadi dikejar anjing gila gitu. Kalau misalkan tensinya nggak naik, gula darah nggak naik, denyut jantung nggak naik, kita akan lambat gerakannya, kurang lincah gitu. Dan bisa dimakan atau digigit sama anjing gila tersebut. Nah, tapi tubuh kita membuat suatu respon yang sangat baik untuk menghindari masalah. Ya, tapi kalau berlebihan dan terus-menerus seperti dikejar-kejar, misalkan tadi setiap akhir bulan dikejar tagihan, atau dikejar tagihannya setiap hari, nggak cuma akhir bulan. Gitu, atau dikejar-kejar ketakutan nggak bisa makan, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut komplikasi, takut cacat, takut ditinggal orang yang dicintai, takut kehilangan jabatan, dan seterusnya. Akhirnya stres ini terjadi terus-menerus atau stres kronis, menyebabkan kekebalan tubuh kita turun, tekanan darah naik, gula darah naik, dan fungsi-fungsi organ biasanya mulai turun. Dan salah satu yang paling terdampak itu sistem kekebalan kita. Jadi kalau kita sering batuk, pilek, ya, sering diare, ya, dalam setahun mungkin lebih dari 5 kali batuk pileknya, dan sering masuk angin, sering pusing kepalanya. Nah, itu bisa jadi karena sistem kekebalan kita melemah. Kalau sistem kekebalannya melemah, kita lebih rentan terhadap
infeksi. Selain infeksi, misalkan bakteri, virus, dan lain-lain, kita juga bisa kena namanya penyakit autoimun, misalkan sakit kulit, ya, eksema atau dermatitis, kemudian sakit-sakit sendi, misalkan artritis, kemudian yang lebih berat, misalkan penyakit lupus, dan seterusnya. Dan termasuk diabetes yang autoimun, itu juga termasuk penyakit autoimun. Dan bisa juga kena peradangan kronis, misalkan artritis, kemudian nanti sakit ginjal, dan seterusnya. Kenapa? Salah satu sebabnya kekebalan selain melindungi kita dari penyakit, ya misalkan dari tadi, misalkan virus, bakteri, dan seterusnya, juga membantu kita pulih dari cedera atau dari peradangan. Gitu. Jadi kalau melemah, ini kita gampang sakit. Makanya kenapa kalau stres kronis itu bisa membuat penyakit. Ya nggak heran. Contoh yang paling sering dipakai adalah GERD. GERD itu sakit ada lambungnya, asam lambungnya naik. Nah, kalau GERD itu biasanya memang dipicu oleh kecemasan atau oleh stres. Nah, ketika GERD itu tidak diatasi dengan baik atau sumbernya tidak diatasi dengan baik dan terjadi menahun, itu bisa terjadi namanya tukak lambung atau ulkus atau bolong lambungnya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bakteri. Namanya bakteri pylori. Tapi bakteri ini selalu ada sebenarnya di dalam lambung kita. Dan dia tidak akan menginfeksi atau tidak akan merusak dinding lambung kecuali sistem pertahanannya melemah. Nah, sistem pertahanan kita lemah ketika apa? Ketika terjadi stres kronik bertahun-tahun. Itu salah satu pemicu kenapa bakteri pylori bisa menyebabkan lubang atau ulkus atau tukak di lambung kita. Karena kekebalannya melemah. Karena apa? Karena stres tingkat tinggi. Gitu. GERD salah satunya. Ya, salah satu gejalanya. Nah, gangguan tidur juga pengaruh sekali. Jadi kalau kita stres kronis, biasanya gangguan tidur itu mulai terjadi. Misalkan insomnia, misalkan sulit untuk masuk ke dalam tidur, mau tidur nggak bisa-bisa, kepikiran, banyak pikiran. Enggak dok, saya nggak ada pikiran, tapi nggak bisa-bisa tidur. Ya, itu juga salah satu tanda insomnia. Atau tidurnya nggak nyenyak, bisa tidur tapi nggak bisa dalam, ya karena mimpinya juga berat gitu. Dan atau kadang terbangun di malam hari bukan karena mau kencing, misalkan pada pasien diabetes, tapi karena memang tidurnya nggak nyenyak aja. Kenapa tidur harus nyenyak, harus berkualitas? Karena tidur yang berkualitas itu penting untuk pemulihan tubuh, regenerasi sel, dan menjaga fungsi organ, terutama otak, kemudian hormon-hormon, supaya seimbang. Nah, kalau kurang tidur, fungsi tubuh kita pasti turun, termasuk fungsi tubuh yang terutama mengatur gula darah. Misalkan insulin, kemudian kortisol, dan lain-lain. Dan kalau fungsi yang mengatur gula darahnya turun atau resistensi insulinnya naik, maka risiko diabetes, risiko obesitas, risiko serangan jantung, dan stroke itu meningkat. Makanya ada orang yang serangan jantung atau ada orang yang diabetes, ada orang yang stroke bukan karena makan yang tidak baik, tapi karena sering begadang. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, ada orang yang nggak niat begadang, tapi memang susah tidur. Karena apa? Karena stres kronis tadi. Makanya kenapa tidak bahagia bisa membuat jadi penyakit. Salah satunya lewat jalur kurang tidur. Dan yang paling sering ternyata adalah masalah kardiovaskular. Karena emosi negatif seperti depresi, cemas, dan stres itu sudah dibuktikan bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah. Mekanismenya tadi bisa imunnya turun, bisa fungsi tubuhnya yang tidak baik. Dan denyut jantung itu bisa tidak teratur ya, terutama misalkan cemas ya. Kalau kecemasan itu biasanya kelihatan banget, denyut jantungnya pasti tidak teratur. Dan situasi ini, tekanan darah yang tinggi, gula darah tinggi, dan denyut jantung yang tidak teratur itu membuat peradangan di pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya meradang, gampang terjadi sumbatan. Ya minimal pembuluh darahnya jadi lebih kaku. Kalau lebih kaku, jadi lebih gampang terjadi sumbatan. Makanya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Apa? Pikiran negatif, emosi negatif, ya kemarahan, terus kekecewaan yang berlebihan, bahkan terlalu happy juga bisa menimbulkan risiko serangan jantung dan stroke. Karena apa? Tadi pembuluh darahnya jadi gampang rusak. Ya kalau denyut jantung tidak teratur, ya peningkatan simpatis otonom saraf-saraf yang tidak sadar kita ada namanya sistem saraf simpatis. Kalau itu meningkat, denyut jantung naik, tensi naik, gula darah naik. Kalau berlangsung terus-menerus itu bisa merusak pembuluh darahnya rusak, gampang terjadi sumbatan, risiko serangan jantung
dan stroke. Jadi banyak orang yang ketika dapat lotre itu meninggal. Banyak orang karena terlalu happy. Banyak orang yang ketika rumahnya kebakaran, ya terlalu kecewa, terlalu marah, sedih, serangan jantung. Banyak, ya. Nah, ada juga yang tidak ketemu kerusakannya di tubuhnya. Jadi misalkan sudah diperiksa dari atas sampai bawah. Nih, masalah mental atau emosional itu bisa memicu gejala fisik. Masalah fisik bisa juga membuat kita mentalnya terganggu, kecewa, marah, depresi, kesel. Yang orang-orang yang diabetes biasanya gitu. Atau orang kena kanker, pasti depresi, pasti kecewa, pasti marah. Ya, tapi kebalikannya juga bisa terjadi. Jadi kalau kita marah, kecewa, sedih, segala macam bisa memicu gejala fisik, dan kecemasan yang kronis itu bisa menimbulkan sakit kepala, sakit perut, nyeri otot yang nggak ketemu kelainannya. Misalkan saya sering sekali ketemu pasien yang sudah awalnya disangka GERD, sudah ke dokter penyakit dalam, di endoskopi nggak ketemu, kayaknya THT deh, ke THT dibilang sinus nggak ketemu, ke tiroid nih kayaknya ada benjolan, ternyata bukan juga, nggak ketemu, masalahnya apapun nggak ketemu. Akhirnya kemungkinan ini adalah masalah psikosomatis yang tidak dapat dijelaskan secara medis karena tidak ada kerusakan organnya. Jadi ada namanya kerusakan organik, organnya emang rusak, ada kerusakan fungsional, jadi fungsinya. Jadi lebih karena pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi sistem saraf, hormon, dan lain-lain yang menimbulkan gangguan pada fungsi tubuh. Ada juga orang yang tidak bisa menelan, kemudian suaranya hilang tiba-tiba. Karena apa? Karena psikosomatis ini, ya, saking beratnya stres yang ditumpuk selama ini menjadi kronis dan akhirnya jadi penyakit. Makanya itu tadi, tidak bahagia kok bisa jadi penyakit, banyak. Salah satunya kalau tadi kita ngomongin fisik terus, ada juga yang mentalnya kena. Ya, mental itu, kesehatan mental saat ini sudah dipercaya bahwa salah satu faktor terbesarnya adalah keseimbangan hormon dan neurotransmitter di otak, ya, atau zat-zat kimia yang berkomunikasi di dalam otak. Nah, salah satu yang menimbulkan gangguan keseimbangan tersebut adalah stres yang kronis. Ujungnya bisa jadi depresi berat atau gangguan kecemasan. Jadi kita biasanya cemas itu ada penyebabnya, ada yang dikhawatirkan. Tapi kalau sama sekali nggak ada, ya nggak tahu kenapa kok sering banget jantung berdenyut cepat, tensinya naik, terus keringat dingin, terus kayak khawatir, tapi nggak jelas apa yang dikhawatirkan, itu sudah masuk ke gangguan kecemasan. Jadi otomatis tanpa pemicu atau nggak ada yang dipikirin dok, tapi sering begini. Ya, kita cek dulu biasanya misalkan tiroidnya aman, nggak ada masalah, ya kemungkinan itu bukan masalah organik, masalah mental atau masalah gangguan keseimbangan kimia di otak gitu. Dan kalau kesehatan mentalnya terganggu, biasanya ya itu yang berat. Tapi yang sering kita tidak sadarin sebenarnya itu sudah mulai tanda-tanda penurunan kesehatan mental adalah ketika ada perilaku tidak sehat yang tadinya enggak, sekarang jadi dilakukan gitu. Misalkan penyalahgunaan zat, ya misalkan yang kita pikirkan penyalahgunaan zat biasanya alkohol, narkoba, dan lain-lain, atau rokok gitu ya. Tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok. Nah, tapi ada juga penyalahgunaan zat yang tidak terlalu kelihatan gitu. Contohnya apa? Misalkan makanan, misalkan tadinya makannya biasa, sekarang makannya jadi banyak. Atau makan malam hari, atau makan yang manis-manis, atau makan yang berlemak-berlemak gitu. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda penyalahgunaan atau perilaku yang tidak sehat. Misalkan minum obat sakit kepala, itu juga bisa. Misalkan tapi sebenarnya sakit kepalanya tidak terlalu berat, tapi jadi kebiasaan, jadi habit. Nah, itu juga sebenarnya sudah mulai ada penurunan kesehatan fisik dan mental gitu. Nah, kebiasaan yang tidak sehat itu lebih banyak lagi bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke diri sendiri. Misalkan merokok, tadi kita udah bahas, alkohol, makan gak teratur, olahraga malas. Karena sejatinya kalau orang sehat itu selalu ada keinginan untuk makan yang teratur, makan yang sehat, dan ingin berolahraga. Nah, ketika kita kehilangan keinginan yang normal ini, ya kalau nggak percaya lihat anak-anak ya. Anak-anak itu kalau diajak main atau lari-larian itu senang karena mereka masih sehat gitu. Karena defaultnya atau settingan dari
aslinya ketika kita dilahirkan itu seperti itu, sehat, makan cukup, lari-larian, ketawa-ketawa gitu, nggak ngerokok, nggak nonton TV sampai begadang malam-malam gitu ya. Dan apa kebiasaan-kebiasaan ini akan menurunkan kondisi kesehatan kita dan akhirnya bisa meningkatkan risiko penyakit kronis. Ini yang tadi kebiasaan yang tidak terlalu kelihatan. Oke, kalau narkoba atau alkohol atau rokok kelihatan lah. Tapi kayak misalkan ngemil, ya nonton TV sambil ngemil, nah itu sebenarnya banyak yang melakukan penelitian, apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah upaya untuk menutupi masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya apa? Masalah sebenarnya adalah rasa tidak bahagia yang berlarut-larut atau bertahun-tahun gitu ya. Kenapa? Karena stres kronis. Nah, yang paling sering datang ke klinik itu biasanya yang datang dengan gangguan pencernaan, misalkan sakit mah sudah menahun, kemudian GERD, ya asam lambung naik ke atas, atau sulit buang air besar, atau nyeri sekali di perutnya, kemudian setelah buang air besar atau setelah buang angin lega. Nah, itu namanya IBS, Inflammatory Bowel Syndrome, ya, atau Irritable Bowel Syndrome. Nah, itu salah satu gangguan yang paling sering dicetuskan atau berhubungan, berkorelasi erat dengan rasa tidak bahagia. Kenapa? Karena ada hubungan antara otak dengan pencernaan. Jadi sebelum gejala-gejala yang lain yang muncul, itu biasanya ini dulu, gangguan pencernaan dulu. Dan habit yang jelek atau kebiasaan yang buruk itu adalah salah satu tanda kalau sebenarnya tubuh kita itu dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Dan mungkin penyebabnya adalah stres kronis yang bisa kita rasakan bahwa kita tidak bahagia. Jadi hati-hati, dan kita sekarang udah belajar ya, kalau Anda tidak bahagia dalam jangka waktu yang lama bisa jadi penyakit. Jadi saya doakan semoga Anda sehat selalu, sukses, dan terus bahagia. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.